Sementara itu, pemirsa, dampak corona di Indonesia membuat terjadinya fenomena panic buying atau pembelian makanan secara besar-besaran di sejumlah pusat perbelanjaan di ibu kota. Pemerintah pun mengimbau agar warga tidak khawatir karena stok pangan masih aman. Di pusat perbelanjaan kawasan Kelapa Gading dan Sunter, Jakarta Utara, Senin sore, warga memborong bahan makanan seperti beras, mie instan, dan bahan pokok lainnya. Bahkan sejumlah rak sayur mayur kosong karena diserbu pembeli. Lorong-lorong toko pun penuh sesak. Selain rutinitas belanja bulanan, rupanya mayoritas warga yang berbelanja khawatir bila nantinya kebutuhan bahan pokok di pasaran akan langka menyusul 2 warga positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Terdapat 2 bentuk kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Pertama adalah khawatir kalau tidak belanja sekarang, bisa saja besok harga barang naik. Kedua, jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Terbaru, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif pertama, berita virus corona di media Indonesia semakin melimpah, salah satunya televisi. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Cek oleh tim kita. Dalam perkembangan media massa, teori kultivasi memegang peranan penting di mana fungsi media massa yaitu menyampaikan informasi kepada khalayak umum dan berfungsi sebagai hiburan. Terdapat 6 asumsi teori kultivasi. Pertama, keunikan tersebut karena televisi yang bersifat pervasif, accessible, dan coherent. Kedua, penonton mempersepsi apapun yang disajikan televisi sebagai kenyataan yang sebenarnya. Lalu ketiga, kelompok penonton yang termasuk kategori berat umumnya memiliki akses dan kepemilikan media terbatas. Keempat, terpaan televisi yang intens dan terus-menerus membuat pikiran penonton sebangun dengan apa yang disajikan. Kelima, televisi membantu mainstreaming dan resonance. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, termasuk dalam hal mengkonsumsi media. Sejak diberitakannya wabah ini semakin menyebar di Indonesia, yang membuat masyarakat mulai memantau setiap perkembangan terkait COVID-19 melalui berbagai media, tak terkecuali televisi. Peningkatan rating tertinggi terjadi pada segmen pemirsa berusia lebih muda, yaitu 5-9 tahun, yang meningkat 23%, dan segmen pemirsa usia 15-19 tahun yang meningkat 22%. Dia semakin menonjolkan pemberitaan mengenai penyebaran COVID, yang mana membuat audiens diterpa realitas yang dinarasikan terus-menerus. Sejak pemberitaan tersebut, masyarakat melakukan tindakan panic buying. Hal itu dilakukan sebagai respon audiens terhadap pemberitaan COVID, yang kemungkinan dikabarkan akan lockdown atau karantina wilayah, dan pemberitaan yang tidak pasti soal ketersediaan sembako di pasar atau supermarket. Hal ini berkaitan dengan teori efek media massa, yaitu teori kultivasi. Menurut teori ini, media massa khususnya televisi diyakini memberikan pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku penontonnya. Dalam fenomena panic buying yang disebabkan oleh COVID-19, masyarakat yang mengalami hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penonton berat, di mana mereka mengembangkan keyakinan yang berlebihan tentang ketayangan kasus COVID-19. Hal ini dikarenakan penonton berat yang memiliki akses informasi terbatas, sehingga mempengaruhi penonton dan meyakininya untuk berperilaku. Masifnya berita dan informasi terkait COVID-19 yang beredar luas di media massa dan media sosial dengan intensitas tinggi telah membuat masyarakat jenuh. Meskipun demikian, masyarakat tetap memantau berita untuk memastikan sejauh mana situasi dan perkembangan pandemi ini. Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 6-9 Mei 2020 menggambarkan sebagian masyarakat, 65,8% merasa jenuh terhadap berita-berita COVID-19.
Hal ini bisa dimaklumi karena bisa jadi isi berita yang disajikan dari hari ke hari tidak menumbuhkan harapan kepada masyarakat. Hasil survei yang kami lakukan juga tidak terlalu berbeda dengan yang dilakukan Kompas. Sebesar 78% publik setuju bahwa pemberitaan di televisi membuat mereka sangat khawatir, dan sebesar 58% bahwa pemberitaan di televisi terlalu berlebihan dalam memberitakan COVID-19. Dapat disimpulkan dari hasil kedua survei tersebut bahwa pemberitaan yang berlebihan menyebabkan kekhawatiran yang berlebih akan kehidupan seseorang, terlebih pandemi COVID-19 ini. Media sebaiknya memberikan informasi secara utuh, akurat, dan dapat dipercaya, serta tidak menimbulkan kecemasan berlebih atau membuat konten yang bombastis. Khalayak yang menerima dan menyebarkan pesan sebaiknya dapat lebih berhati-hati dengan melihat kebenarannya terlebih dahulu atau menjadi penonton bijak. Selain itu, sebaiknya membatasi diri terhadap informasi-informasi seputar COVID-19 atau mengutamakan informasi yang menghibur ke depannya.